Oke, Bapak Ibu, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Jadi malam ini kita masuk ke pertemuan keempat ya, Pak Lukman ya. Jadi di pertemuan keempat ini nanti Bapak Ibu akan mempelajari tentang lanjutan lanjutan data data apa lanjutan pemrosesan data pencilan kemarin ya Pak Lukman sebenarnya ya. Jadi tentang missing data, kemudian estimasi dalam penyelesaiannya bagaimana. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak ini. Jadi kalau yang kemarin dijelaskan Bu Lia terkait data yang hilang gitu ya, data yang nggak ada gitu, terus diapakan datanya? Nah, ini nanti akan ibaratnya ditambal datanya sama Pak Lukman gitu ya. Sama Pak Lukman yang datanya yang kemarin bolong-bolong-bolong itu akan ditambal sama Pak Lukman untuk penjelasan malam ini. Oke, biar nggak malam-malam, Bapak Ibu, untuk kelas malam hari ini akan saya serahkan ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Oke, terima kasih Bu Rizka atas pembukaannya yang luar biasa. Nah, sebelumnya selamat malam Bapak-bapak semuanya. Bapak Ibu deng ya, karena ada Ibu Rizka juga. Cuman satu aja, yang lainnya Bapak-bapak semua, termasuk dengan saya gitu. Oke, selamat malam Bapak-bapak. Eh, Tadi ada yang menyampaikan bahwa baru ada yang sampai ya dari kantor dan yang lainnya tidak libur gitu ya. Pak Denny masih sibuk, yang lainnya ya masih punya kegiatan yang lainnya, ternyata harusnya cuti bersama ternyata tidak muncul cuti bersamanya ya. Cutinya tidak muncul. Ya, marilah kita bersama-sama lah ya. Kita jalani apa yang ada seperti itu. Oke. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi, nggih, bahwa materi saya akan melanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan sedikit mereview gitu ya, mereview apa yang disampaikan oleh Bulia kemarin gitu ya. Kalau tidak salah bahwa Bulia itu menyampaikan ketika kita berbicara data mining, artinya ketika kita menambang data gitu ya, atau memining data itu sebenarnya gunanya untuk apa sih gitu ya. Dari data itu bisa digunakan untuk apa gitu. Salah satunya bisa kita gunakan untuk estimasi, tidak salah. Kemudian dari data tersebut bisa digunakan untuk forecasting, meramalkan. Begitu juga data itu bisa kita klasifikasikan ya. Kemudian data itu juga bisa kita kategorikan dan bahkan gitu ya, data itu juga bisa kita asosiasikan seperti itu. Artinya dari data tersebut bisa kita buat gitu ya, sifatnya menjadi lebih saintis lah gitu ya. Bukan hanya bersifat data mentah saja, tapi bisa memberikan suatu informasi, tapi informasinya tersebut mampu gitu ya untuk diambil suatu kesimpulan. Karena harapannya memang kita kebanyakan gitu ya bekerja itu dari data masa lalu gitu ya. Harapannya dari data masa lalu bisa memberikan suatu gambaran-gambaran gitu ya. Dan karena ini sistemnya adalah pendekatan gitu ya, tidak ada yang pasti, akan ada namanya error gitu ya. Atau ada yang disebut dengan istilahnya pencilan tadi atau suatu kondisi yang ternyata data tersebut gitu ya atau kesimpulannya ternyata masih lah ya tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Tapi itu suatu hal yang wajar, yang penting posisinya apa ketika toleransinya gitu ya atau standar errornya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau standar errornya terlalu besar ya susah ya. Karena apa? Tidak bisa digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Tapi kalau hanya untuk pembelajaran saja, saya kira error besar ya enggak apa-apa. Karena hanya untuk mengetahui sih sebenarnya seberapa kayak gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan gitu ya terkait dengan materi sebelumnya, bahwa materi yang saya sampaikan yaitu terkait dengan masalah math and statistik gitu ya for data science. Nah, untuk malam hari ini saya melanjutkannya bahwa terkadang data itu miss gitu ya. Ada namanya missing data gitu. Karena missing data menyebabkan
Nah, ketika kita akan mengolah jadi nggak bisa. Artinya apa? Karena mungkin ada data yang hilang atau data yang lobang begitu. Nah, sebentar saya akan share screen dulu. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Sampun nggih ya. Oke. Sudah, Pak. Siap. Oke. Nah, pada hari ini nggih, saya akan melanjutkan terkait dengan materi kita yaitu dalam realita keadaan yang kita hadapi seringnya kita menemukan namanya yaitu adalah missing data ya. Artinya missing data di sini data yang kita dapatkan atau data yang kita olah itu ternyata tidak lengkap atau tidak jangkep ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Atau tidak full gitu. Terkadang karena tidak full gitu ya. Sehingga untuk proses menuju ke analisa selanjutnya kita juga agak susah gitu atau bahkan kita mengalami tidak bisa untuk mengolahnya. Bahkan kemarin juga sudah sempat disampaikan Bulia juga gitu ya. Ketika kita menemukan suatu data, ternyata data di dalamnya itu ada yang tanda tanya. Kalau tidak salah kemarin Bulia menyampaikannya hal gitu ya. Kalau di rapid miner gitu ya, kemudian muncul data yang tanda tanya, artinya itu sebenarnya adalah missing data begitu. Nah, terus bagaimana missing data tersebut kayak gitu. Nah, harapannya gitu ya, dari missing data tersebut kita bisa menilai dan bisa mengetahui atau bahkan kita bisa mengisi data yang hilang tersebut sehingga kita bisa melakukan suatu estimasi. Nah, estimasi di sini yang saya pakai yaitu adalah salah satunya yaitu adalah model regresi. Ini salah satu sangat teknik yang paling simpel banget gitu ya. Teknik sangat simpel sekali dalam masalah estimasi itu adalah estimasi regresi gitu. Nah, di sini nanti kita hanya akan belajar mungkin berbicara model regresinya satu yaitu regresi linear saja dulu gitu ya. Yang penting kita bisa tahu bagaimana sih untuk menyempurnakan seandainya data tersebut itu tidak lengkap begitu. Nah, nah, ini contoh yang apa namanya gambaran sederhana ya Bapak Ibu. Bahwa kalau kita berbicara missing data, kalau kita lihat gambar yang pertama, nah mungkin yang bagian ini ya, bagian ini, bahwa di sini lubang ya, di sini tidak ada datanya gitu ya, di sini juga tidak ada, bahkan di sini juga tidak ada gitu ya. Nah, ini kalau misalkan datanya mungkin hanya sebagai puzzle biasa, tidak masalah gitu ya. Tapi kalau ini kita anggap sebagai ubin kamar mandi gitu ya. Nah, ini menjadi masalah gitu ya. Karena apa? Gitu ya. Ya menjadi suatu pemandangan yang mungkin tidak nyaman gitu. Atau bahkan krembes gitu ya. Krembes malah menjadikan bocor kemana-mana atau bahkan menjadi lembab gitu ya. Kondisi dinding atau yang lainnya malah tidak baik. Nah, itu kalau realita keadaannya mungkin dalam hal seperti itu. Itu hanya saya ngambil contoh satu gambar saja. Kemudian kalau di sampingnya gitu ya, di sini ternyata juga ada missing ya, ada yang tanda tanya gitu ya. Saya mengikuti aja simbol yang disampaikan oleh Bulia biar ada kaitannya gitu ya. Bahwa kalau kita berbicara di sini color ya ada black, yellow, blue, blue, ternyata di sini tidak terdeteksi. Kemudian muncul lagi yellow dan tidak terdeteksi kembali gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kondisinya seperti itu kayak gitu ya? Maka mau tidak mau gitu ya, kita harus mencari gitu ya atau mendekati jangan ini isinya apa sih kayak gitu, jangan sampai gitu ya kita mengolah ini nggak ada datanya. Kalau kita mengolah tidak ada datanya pasti nggak bisa, apalagi kalau kita menggunakan suatu sistem gitu ya, karena sistem itu akan baca di situ ada data atau tidak gitu ya. Oke, untuk wake-nya nggak masalah sih, semuanya full gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada yes no 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 no, di sini kosong semuanya nggak tahu ya, kayak gitu. Nah, ini menjadi suatu hal gitu ya, tantangan bersama bagaimana kondisi tanda tanya itu harus kita isi gitu ya. Karena apa? Datanya hilang harus terpenuhi kayak gitu. Agar apa? Analisa kita mau tidak mau biar jalan, maka harus diprediksi gitu. Kemudian yang ketiga ada lagi yaitu mungkin di sini ya, gambaran mungkin ini bilangan biner 01 gitu ya. Tapi ternyata di sini lobang gitu ya. Nah, ini apa kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa melihat 0101 kemungkinan di sini isinya ya 01 kan gitu ya. Tapi urutannya apakah 1101 atau 0101 berselang-seling seperti apa? Nah,
Itu yang menjadi suatu pertanyaan kayak gitu. Kemudian atau bahkan ketika kita mau berbicara di sini ya suatu kurva gitu ya, bahwa berbicara 30 derajat Celcius ya di sini turun kemudian turun. Nah, ternyata di sini ada biji data ya. Datanya pecah ya. Nggak ada datanya gitu ya. Ini kalau dalam matematik itu nanti kalau kita berbicara sifat gelombang ya, gelombang itu terkadang dia akan ada suatu posisi waktu tertentu dia akan pecah. Lah, kalau dia pecah maka posisinya dia undefined, tidak bisa terdefinisi dengan baik kayak gitu. Tapi harus direka-reka. Direka-rekanya bagaimana dengan pendekatan gitu ya, didekati. Bagaimana biar dia tidak pecah kayak gitu. Artinya apa? Biar kita bisa tahu nilainya. Nah, ini hanya gambaran saja terkait dengan missing data gitu ya. Apakah hanya ini? Tidak, banyak sekali Bapak Ibu gitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya yang bekerja di suatu perusahaan gitu ya. Pasti terkadang akan menemukan data yang lubang kosong gitu ya. Atau bahkan data itu jauh gitu ya dari isian gitu. Nah, misalnya yang diminta adalah yes no gitu ya. Tapi dia ngisinya nggak yes no gitu ya. Diisinya mungkin 85. Lah, 85 itu kan kita harus reka-reka cocoknya ke apa ya kayak gitu. Yes atau no. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Terkait dengan masalah missing data. Nah, kalau kita berbicara dengan missing data gitu ya, sebenarnya gitu ya, yang dikatakan dengan missing data ya Bapak Ibu. Nah, data hilang atau missing data atau missing value atau missing information gitu ya, itu diartikan gitu ya. Diartikan suatu kondisi data atau informasi yang hilang atau tidak tersedia akibat faktor ini. Yang perlu dipahami adalah adanya faktor non-sampling error gitu ya. Berarti bukan faktor sampling error tapi non-sampling error gitu ya. Yang dimaksud apa? Kalau sampling error gitu ya, itu begini. Kesalahan, nah kalau sampling error itu adalah suatu kesalahan yang disebabkan oleh teknik pengambilan sampel. Jadi pas ketika kita ngambil sampelnya, tekniknya salah, gitu ya. Maka itu sampling error, gitu ya. Tapi kalau non sampling error itu adalah kesalahan, gitu ya. Yang ini non sampling error, suatu kesalahan yang terjadi itu disebabkan karena bukan teknik pengambilan sampelnya, ya gitu ya. Teknik untuk pengambilan sampelnya oke, gitu ya. Tapi ternyata, gitu ya. Mungkin kuesioner, cara untuk buat kuesionernya oke, sudah diuji validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Tapi ketika kita berikan kepada responden gitu ya, tapi respondennya ternyata jawabnya asal-asalan. Nah ini artinya apa? Non-sampling error gitu ya, bukan tekniknya gitu ya. Tapi proses kesalahan disebabkannya itu gitu ya, ada pengaruh dari luarnya, bukan teknik yang kita gunakan. Nah, jadi kebanyakan untuk missing data di sini bisa disebabkan memang karena sampling error gitu ya, atau bahkan karena non-sampling error. Tapi kalau sampling error biasanya itu berkaitan dengan tekniknya yang digunakan. Nah, nanti salah satunya di belakang gitu ya. Nanti ketika kita akan mengestimasi gitu ya, ternyata kok menggunakan metodenya regresi, errornya kok besar, berarti itu sampling error. Teknik yang kita gunakan tidak cocok, artinya tidak tepat dengan data tersebut. Nah, tapi kalau missing data di sini, ini dikaitkan dengan adanya faktor non-sampling error. Nah, faktor non-sampling error itu apa aja gitu ya. Nah, salah satunya gitu ya. Yang pertama ada nih, ada interviewer recording error. Ya. Salah satunya disebabkan ini. Terjadi akibat kealpaan petugas pengumpul data. Misalnya ada data sejumlah pertanyaan yang terlewatkan. Bisa jadi gitu ya. Cocok teknik yang digunakan sudah oke gitu ya. Nah, tapi ternyata gitu ya. Pas ketika interviewernya mengalami ada satu pertanyaan gitu, ada pertanyaan terlewatkan. Maka mau tidak mau karena terlewatkan, nggak mungkin akan kita isi. Masa kita akan mungkin pertanyaannya B, masa akan kita isikan ke A? Kan nggak mungkin. Nah, ini salah satu ya faktor non-sampling error gitu. Kemudian selain interview recording error, ternyata juga ada responden inability error gitu ya. Terjadi akibat ketidakmampuan responden dalam memberikan jawaban yang akurat. Nah, ini yang menjadi hal penting gitu ya. Misalnya gitu ya. Kita ingin bertanya terkait dengan masalah data saham, tapi yang ditanya datanya petani gitu ya. Atau orang awam. Nah,
Artinya apa? Mungkin posisinya dia tidak mampu untuk menjawab gitu. Atau bahkan memang orang ahli saham, orang ahli industri atau orang ahli pemahaman gitu ya. Akan tetapi pas ketika diajukan pertanyaan itu, dia bosan atau lagi bad mood lah gampangnya gitu ya. Atau mengalami kelelahan. Akhirnya responden mengosongkan sejumlah pertanyaan atau berhenti mengisi kuesioner. Sudahlah saya capek gitu ya. Karena logikanya manusia itu ya juga punya rasa capek kayak gitu ya. Ya. Itu salah satu yang menyebabkan gitu ya, data itu bisa missing gitu ya. Maka yang kedua ada responden inability error gitu. Kalau yang pertama interview recording error, kemudian yang kedua itu ada inability error gitu. Sedangkan yang ketiga ada unwillingness respondent error gitu ya. Di mana ya unwillingness respondent error ini terjadi karena responden tidak berkenan memberikan jawaban yang akurat. Terkadang ya ada suatu pertanyaan itu kayaknya kita kalau menjawab itu, aduh ini kok privacy ya kayak gitu. Atau ini suatu hal yang kayaknya nggak perlu untuk dimakan secara publik. Atau bahkan ini nggak bisa menjadi makanan semua orang kayak gitu. Misalnya soal hal penghasilan. Bisa jadi orang ingin menutup itu. Tapi bahkan juga ada orang yang floor-flooran dibuka gitu ya. Mungkin usia terlebih ya. Salah satunya. Terkadang usia itu juga menjadi beberapa hal ya. Apa namanya? Satu yang sangat sensitif gitu ya. Ditanya usia berapa kayak gitu. Itu jadi sensitif ya gitu ya. Pengennya akan tetap dianggap muda aja gitu ya. Tapi terkadang ya ngakunya ya segini gitu. Atau bahkan berat badan. Ini terutama ibu-ibu ya, terus orang perempuan ketika ditanya hal berat badan tuh kayaknya ya sangat sensitif sekali gitu ya. Bahkan nggak hanya ibu-ibu saja, kadang ya laki-laki pun gitu ya. Itu kalau ditanya masalah berat badan itu juga agak ogah-ogahan menjawab kayak gitu. Atau pengalaman melakukan pelanggaran hukum. Nah, apalagi sudah berkaitan dengan masalah hukum gitu ya. Hal itu yang harusnya sudah menjadi privasi sendiri gitu ya. Kan nggak bisa untuk kita jawab. Nah, ini mungkin orang tersebut akan menjawab tapi tidak sesuai gitu ya. Atau dia asal diisilah gitu, tapi nggak sesuai dengan realita. Nah, itu yang bisa menyebabkan kondisinya menjadi missing gitu ya. Atau bahkan orang tadi nggak mau jawab, ya sudah pasti kok kosong. Dan kita nggak bisa berbicara apa ya, karena memang kalau mengisi apa namanya terkait dengan masalah pengambilan samplingnya, itu ya mau tidak mau kita harus siap menerima hal itu kayak gitu, nggak boleh maksa. Sebab kalau maksa sendiri ya bahkan malah kita nggak bisa mendapatkan data tersebut. Nah, ini salah satu faktor non sampling error gitu ya. Gitu. Ada interview recording errornya yang apa namanya bermasalah atau responden inability errornya atau mungkin tidak punya kemampuan atau capability menjawab. Kemudian ada unwillingness respondent error gitu ya, di mana tidak ingin memberikan jawaban yang betul gitu ya. Akhirnya apa? Nyelimur ya, jawabannya tidak sesuai. Nah, ini sangat sering bisa terjadi sekali. Kemudian tipe missing data yang pertama itu ada gitu ya, bahwa tipe missing data itu ada yang ini eh, missing at random atau yang disingkat dengan MAR ya, yaitu jika data hilang yang terdistribusi secara acak untuk sebagian unit saja. Ya, jadi missingnya hanya untuk sebagian unit saja. Dengan kata lain, terjadinya missing data hanya berkaitan dengan variabel respon atau pengamatan. Mungkin hanya satu komponen saja yang bermasalah. Bisa jadi seperti itu. Atau bahkan bisa jadi missing completely at random gitu ya. Jika data hilang atau missing data ini terdistribusi secara acak untuk seluruh unit observasi. Artinya pas seluruh unit observasi ternyata ada data yang tidak lengkap. Nah, dengan kata lain, terjadinya missing data ya tidak berkaitan dengan nilai semua variabel gitu ya. Apakah itu variabel dengan missing value atau dengan variabel pengamatan. Nah, artinya di dalamnya gitu ya, tidak hanya unit observasi sebagian saja, bahkan seluruhnya itu ada yang data yang copot ya atau hilang. Nah, tapi harapannya pastinya kalau missing data itu ya hanya sebagian aja ya, biar kita bisa untuk mudah untuk mereka kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada missing not at random. Jika data hilang yang tidak terdistribusi secara random, gitu ya. Dengan kata lain, terjadinya missing data pada satu variabel berkaitan dengan variabel itu sendiri, gitu ya.
Ini yang agak susah juga ya. Sehingga ini tidak bisa diprediksi dari variabel lain. Maka mau tidak mau kita hanya akan fokus sama satu variabel itu gitu. Karena apa? Yang bermasalah hanya satu saja gitu. Artinya apa? Tidak random di mana-mana gitu ya. Tapi posisinya hanya satu poin itu saja. Ini mungkin gitu ya yang agak mudah ya untuk apa namanya dimunculkan datanya. Karena apa? Prediksinya kayaknya hanya tidak akan memandang variabel yang lain, tapi hanya variabel itu saja atau data kondisi itu saja, begitu. Nah, apakah tipe misi data hanya ini gitu ya? Saya kira tidak, karena ini saya ngambil dari statistik ya, bahwa statistik ngambilnya ini hanya missing at random, ada missing completely at random, missing not at random gitu. Ya. Kemudian kalau kita sudah mengetahui tipe misi data, terus apa yang kita lakukan gitu ya? Pasti harus kita tangani gitu. Kenapa harus kita tanganin gitu ya? Agar apa? Agar kita bisa untuk memberikan suatu analisis gitu ya di dalamnya gitu ya. Penanganannya seperti apa? Lah paling yang mudah dan paling terkenal, paling buat simple gitu ya. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan ini ya. Penanganan missing data itu daripada ngeriwui, daripada membuat ruwet gitu ya. Yang pertama bisa kita gunakan ini ya. Tanda tanya ini kan terkadang akan membuat apa namanya? Permasalahan gitu. Ngapain gitu ya? Simple biar nggak pusing diapakan. Ternyata boleh secara statistik itu ternyata boleh kita abaikan atau membuang ya missing data tersebut. Artinya apa? Kita akan membuang data set yang berkaitan dengan tersebut. Gitu. Tapi gitu ya, di sini juga ada suatu kondisi. Kalau seandainya kita tiba-tiba membuang begitu saja atau mengabaikan begitu saja gitu ya. Yang ditakutkan dalam mengambil kesimpulannya ternyata gitu ya, itu tidak bisa mencakup keseluruhan populasi. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian gitu ya. Maka ini menjadi hal yang mudah gitu ya. Apa namanya? Menjadi hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan menjadi pilihan gitu ya. Tapi ternyata akibatnya gitu ya terhadap kesimpulan gitu ya. Yang kita dapatkan nanti seperti apa begitu. Tapi ternyata secara statistik boleh-boleh aja missing data itu langsung kita buang gitu aja, Bu. Boleh gitu. Apalagi kalau kita udah tahu data yang sudah terlalu mencil jauh gitu ya dari pagar dalam sama pagar luar, langsung aja buang aja. Boleh-boleh saja gitu. Kemudian secara statistik ternyata ada yang kedua, ini yang bisa kita lakukan yaitu adalah estimasi parameter. Nah, salah satu teknik estimasi parameter yang bisa kita gunakan yaitu nanti menggunakan kaidah regresi. Ya, regresi. Regresi ini nanti macamnya banyak, ada linier, ada non-linier gitu ya. Kemudian nanti ada yang multivariabel dan yang lainnya begitu. Tapi ternyata gitu ya, estimasi parameter di sini pasti juga harus melibatkan gitu ya, teknik yang harus sesuai. Takutnya apa? Kalau teknik yang kita pakai tidak sesuai, bisa jadi gitu ya. Jadi sampling error malahan. Bukan non-sampling error. Tapi jadi sampling error. Yang awalnya sudah non-sampling error, ketambahan sampling error. Jadi errornya double. Nah, kalau errornya double ditakutkan, kesimpulannya sangat jauh dari realita. Begitu. Dan secara komputasi yang sering akan terpakai adalah ini, gitu ya. Di mana yang ketiga, penanganan missing data itu bisa menggunakan kaidah imputasi, gitu ya. Imputasi itu adalah proses pengisian atau penggantian nilai-nilai yang hilang, ya. Artinya nilai yang missing value pada sekumpulan data, gitu ya, dengan nilai yang mungkin. Nah, ini ada kata-kata nilai yang mungkin atau plausible value. Plausible values gitu ya. Pastinya ini bisa kita dapatkan berdasarkan informasi yang didapatkan pada dataset tersebut. Nah, beberapa teknik atau cara yang bisa kita gunakan untuk ya memperkirakan nilai plausible values ini sudah kita pelajari 2 minggu lalu. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan min atau rata-rata, bisa kita gunakan menggunakan data tengah atau bahkan modusnya nilai yang sering muncul. Nah, jadi memang penanganan missing data ini bisa kita gunakan gitu ya. Mungkin bisa kita abaikan begitu saja, bisa kita estimasi parameternya gitu ya, atau bahkan dengan imputasi gitu ya. Nah,
Tapi nanti kita hari ini akan melihat bagaimana kita melihat estimasinya juga menggunakan regresi. Dan yang satunya kita ngecek secara main-main aja sih, biasa aja dengan imputasi. Tapi suatu hal yang bukan asal berdasarkan insting ya, tapi berdasarkan dari nilai-nilai yang mungkin gitu ya, berdasarkan teknik yang sudah ada sehingga menjadi plausible values yang cocok untuk data yang missing tersebut gitu. Kemudian nah tekniknya gitu ya. Nah, ini teknik untuk ngisi tadi pakai imputation tadi ya. Yang pertama ternyata ada hot deck imputation gitu ya. Nah, hot deck imputation itu gitu ya, itu pakai apa begitu ya? Ternyata sebentar, kok PPT saya tertutup ya. Nah, hot deck imputation itu di mana dari unit-unit yang tercatat disubstitusikan terhadap missing data. Ya, intinya di sini kayaknya asal ngabur, asal ya. Jadi data-data yang sudah ada, wis karena bermasalah, udah wis tak ambil gitu aja. Ini biasanya hot deck imputation itu bisa digunakan kalau kondisi datanya itu adalah konvergen. Yang dimaksud dengan konvergen ini datanya mirip-mirip. Ya, datanya mirip-mirip. Misalkan ada suatu deret data ya atau barisan data ya. Datanya mungkin 28, 29, 30, 30, 28, 29 kayak gitu. Gitu ya. Itu kita bisa untuk mereka-rekannya dengan hot deck imputation ya. Gitu. Dengan cara apa? Yang sudah kita tercatat tadi gitu ya. Nah, kita mau ambil yang mana gitu ya. Oh, ambil 29 lah kayak gitu misalnya. 30 kayak gitu ya atau 28. Boleh saja. Ya, itu salah satu teknik pendugaan yang bisa kita gunakan gitu ya. Ya. Tapi biasanya ini kita lihat datanya dulu konvergen. Tapi realitanya bahwa data itu jarang konvergen. Kenapa? Karena biasanya variansinya besar gitu. Berdasarkan teori yang statistik 2 minggu lalu, kalau kita berbicara data variansinya besar gitu ya, maka data itu memiliki jarak yang lumayan jauh antara data satu dengan data yang lain atau nyebarnya sangat jauh begitu. Ya. Tapi boleh teknik duganya dengan hot deck imputation. Atau yang kedua dengan cold deck imputation ya. Misalnya di sini gitu ya. Missing value gitu ya. Untuk yang cold ya, yang tadi hot, yang ini cold gitu ya. Sedang cold deck imputation itu missing value diganti oleh suatu nilai yang konstan. Misalnya langsung mikirnya begini aja. Ada suatu baris data gitu ya, mungkin 20, kemudian 20, 21, 22 gitu ya. Terus 22, 22, terus sini nggak ada data. Terus muncul lagi 23 gitu ya. 22 dan yang lain gitu ya. Kita bisa melihatnya di sini. Oh iya, kayaknya ini kok 22, 22, 22. Dah wis gitu ya. Saya langsung ngambil 22 saja. Atau ngambil yang sama dengan setelahnya, 23. Ya. Ini hampir mirip dengan yang hot deck imputation ya. Artinya apa? Di sini mungkin ada, tapi data di sini tidak harus ada kemiripan gitu ya. Mungkin jaraknya jauh boleh. Misalnya ada 9 gitu ya. 10 terus 100, 100, 100 terus kosong gitu ya. Tidak ada. Terus 100 lagi, ya 1000, 100 ya. Terus 1000 dan yang lainnya gitu. Nah, kita bisa dengan cold deck imputation kita isi aja 100. Agar apa? Kita bisa untuk menganalisis data, barisan data tersebut gitu ya. Kemudian teknik yang ketiga ternyata bisa kita gunakan dengan mean, rata-rata, median ya. Bisa kita gunakan dengan nilai tengahnya atau kita bisa menggunakan moving average imputation. Artinya apa? Rata-rata yang bergerak. Artinya rata-rata bergerak di sini adalah dari kelompok sampel yang terkait gitu. Misalnya gitu ya. Kita pengen melihat ada menduga misalnya di sini ada 20, 20 gitu ya, 21, 0 gitu ya, terus 21 gitu ya. Kita pengen menduga di sini gitu ya. Misalkan kita nggak pengen menggunakan hot sama cold karena hot sama cold ini kayaknya ya apa namanya lebih simple gitu ya, melihat dari data itu gitu ya. Tapi kalau kita di sini pengennya adalah
saya mau pakai min-nya, rata-ratanya dari 3 data sebelumnya misalnya. Maka kita akan menjumlahkan 20 ditambah 20 ditambah 21 kan gitu. Maka 61 dibagi 3. Ketemunya berapa akan masuk di sini. Gitu. Kalau kita menggunakan min. Atau kita menggunakan median gitu ya. Median dari mana? Boleh kita menggunakan median dari data sebelumnya gitu ya. Atau menggunakan median dari data setelahnya. Boleh, tidak masalah. Atau kita menggunakan moving average. Moving average itu begini gitu ya. Kalau ini kan misalkan kita menggunakan rata-rata sebelumnya gitu ya. Tapi kalau moving average gitu ya, mungkin saya akan menggunakan, oh ini kita jumlah, ngambil 3 data sebelumnya, kemudian kita ngambil data 3 setelahnya juga gitu. Terus akan kita bagi, begitu. Salah satunya kita menggunakan moving average. Nah, bolehkah? Boleh, Bang, ini hanya teknik pendugaan saja gitu ya. Tapi harapannya pendugaan ini jangan sampai bias gitu ya. Ya jangan jauh-jauh lah gitu. Nanti kita bisa melihat jauh atau tidaknya kalau kita udah melihat regresi gitu. Kemudian yang keempat ya, lah ini ya teknik pendugaannya adalah by. Ini yang harus kita dengan regresi dan correlation ya. Yaitu di mana missing value dari suatu variabel diestimasi menggunakan nilai penduga dari regresi atau korelasi antara variabel satu terhadap variabel lainnya. Jadi untuk ngisi missing data gitu ya, selain dengan hot sama cold ya, sama teknik yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu penggunaan statistik dalam data science ya, ternyata kita juga bisa menggunakan namanya regresi ya. Nah, nanti regresi sama korelasi akan kita bahas di sini juga, tapi tidak secara detail ya, cuman kita hanya melihat secara simpelnya saja begitu. Coba kita melihat sedikit. Nah, ini misalkan gitu ya. Diberikan contoh data komponen nilai impor migas non migas ya. Misal ya, saya ini ngambil dari BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Jumlahnya dalam nilai impor migas non migas itu dalam juta US dollar gitu ya. Ternyata pada bulan mana ini kursor saya. Oh ini, bentar. Nah, pada bulan Januari gitu ya, migas itu sebanyak 2.229,2 ya US dollar ya, juta US dollar gitu ya. Sedangkan non migas dapatnya ini gitu ya. Tapi terkadang gitu ya, tapi kalau dalam BPS ya, Badan Pusat Statistik itu datanya pasti terisi gitu ya. Kecuali data setelahnya, artinya apa? Data bulan depan itu biasanya masih kosong gitu ya. Tapi kalau terkadang gitu ya, kita berbicaranya ngambilnya mungkin bukan dari BPS gitu ya. Ya mungkin karena tadi non-sampling error tadi gitu ya. Menyebabkan mungkin pada bulan Februari kita nggak bisa menemukan data non-migasnya ini berapa gitu ya. Sehingga kalau kita tidak akan mengisi, jika kita tidak menduga tanda tanya ini gitu ya. Akhirnya Februari harus kita hilangkan. Sehingga kita nggak bisa menganalisis untuk bulan Februari. Sehingga bisa jadi Januari langsung loncat, Maret, April, Mei, kan gitu. Ternyata pada migas April juga hilang, gitu ya. Pas non migas ternyata pada bulan Juni juga hilang. Misal, gitu ya. Karena terkadang non sampling error terjadi. Nah, bagaimana kita bisa untuk memprediksi ini, gitu ya? Apakah kita menggunakan sifatnya adalah whole text imputation, ya? Atau kita bisa menggunakan cold deck imputation atau menggunakan min ya, median atau moving average atau menggunakan regression gitu ya. Tapi kalau di sini kita mau menggunakan sifatnya gitu ya. Yang di sini ini kan 15.000, di sini 18.000, di sini 15.000, 15.000 gitu ya. Kayaknya ini datanya ada mirip-mirip ya gitu ya. Bisa jadi kita menebaknya bisa menggunakan hot ya. Ya udah tak tebaklah sekitar 15.000 gitu ya. 999 misal gitu ya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Atau mungkin data yang berdekatan dengan ini saya ngambilnya mungkin 16.959. Bolehkah? Boleh. Secara statistik enggak masalah untuk pendugaan itu. Cuma nanti perbedaannya ketika kita ngambil di sini sama bagian ini di mana?
pasti akan terletak di errornya gitu ya. Kalau error itu masih masuk dalam error toleransi gitu ya, maka enggak apa-apa. Tapi kalau errornya di luar error toleransi, maka pendugaan kita salah. Artinya apa? Pendugaannya nggak salah, cuman untuk ngambil kesimpulannya jauh begitu. Atau boleh kita mau menggunakan yang moving average gitu ya. Data yang di sini kita jumlahkan dengan data ini terus dibagi dua akan menjadi data sebelah sini. Boleh, boleh. Atau mau menggunakan mean ya. Ini tadi kan rata-ratanya kan gitu ya. Itu mean. Atau mau menggunakan 3 data sebelumnya ya. Rata-rata 3 data setelahnya. Misalnya ini. Ini mau kita pakai, kita jumlah, kemudian kita bagi 3, kita masukkan ke sini. Boleh, boleh. Enggak masalah. Itu hak penganalisis gitu ya. Yang penting apa? Kita bisa menemukan di sini isi datanya seperti apa, begitu. Atau bahkan nanti teknik yang paling dalam yaitu kita bisa menggunakan regresi. Nah, mungkin di sini bentar saya akan sebelum analisis korelasi sebentar saya akan stop share bentar. Saya akan melihat kalau misalnya kondisinya kita cek menggunakan menggunakan Excel ya. Bentar saya tak share screen dulu. Sudah muncul nggih, Bapak Ibu nggih, data yang saya tampilkan. Sudah Pak Lukman. Oke, sudah oke. Sudah, Pak. Nah, oke. Ini saya hanya ngambil data simpel aja nggih. Kalau seandainya gitu ya, ini kita nebak-nebak ya, missing value itu bisa kita gunakan dengan teknik apa begitu. Nah, ternyata pada bulan Juni volume impor di sini kosong gitu. Kita mau menggunakan teknik apa begitu? Apakah kita menggunakan teknik mean ya, mengambil rata-ratanya gitu ya, atau mediannya, atau kita menggunakan yang cold sama hot text imputation tadi gitu. Misal kalau seandainya saya ngambil gitu ya, di sini karena kosong saya ambil aja. Oh, saya pengen ngambil rata-rata dari data sebelumnya. Berarti kan kita akan merata-rata gitu ya, pada bulan Juni ini akan kita rata-rata dari data semua sebelumnya. Bagi kalau pakai Excel kan langsung average gitu aja. Average dari mana? Dari sini gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah lancar semua kayak gini. Nah, ketemunya berapa? Ternyata ini 3.340,18. Misalkan tak kasih warna kuning. Itu kalau saya menggunakannya adalah average dari data sebelumnya. Gitu. Kalau saya tidak mau pakai yang itu, saya mau pakainya adalah rata-rata dari data setelahnya, gitu ya. Tapi perhatikan, gitu ya. Ternyata pas data setelahnya di sini ada data yang missing juga, ya. Mungkin saya kasih warnanya biru, gitu ya. Missing. Maka kan nggak mungkin missing ini akan kita rata-rata, gitu ya. Sehingga kita boleh ngambilnya, saya kayaknya mau ngambilnya adalah rata-rata dari sini aja. Average, gitu ya. Dari data setelahnya, saya ngambilnya dari sini, saya bawa ke sini, gitu ya. Nah, ketemu ternyata 3.529,41. Bolehkah itu? Tidak masalah. Ya. Atau, gitu ya, mau menggunakan median. Misal, ya. Median dari mana? Dari data sebelumnya. Berarti kita pakai median. Nah, kalau kalau pakai Excel kan enak banget, mediannya dari sini, tinggal kita ginikan aja, ketemu. Mediannya berapa? 3.380 di 3,26. Misal. Gitu. Atau mungkin menggunakan moving average gitu ya. Moving average di sini adalah kita bisa menggunakannya campuran gitu ya. Mungkin gitu ya. Rata-rata dari sini gitu ya. Ditambah gitu ya. Misalkan saya mau praktekkan begini. Misalkan ini tadi ketemu ya. Average dari siapa? Dari ini. Kan gitu ya. Oke, saya tutup. Terus saya pakai average lagi. Misalkan mau saya ginikan.
Nah, ketemunya 6.869,60. Misal, bolehkah? Boleh, gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan gitu ya, jangan melihat nanti errornya gimana. Jangan lihat itu dulu. Intinya kita bagaimana untuk menduga gitu ya, yang missing data itu bisa terisi gitu ya. Itu. Itulah beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya untuk masalah missing data gitu. Boleh enggak kalau misalkan kita hanya ngisi dengan asal-asalan gitu ya. Misal, oh ini tak isi, ini kayaknya kok datanya mirip-mirip dua ya. Saya pengen ngisi dengan cara yang ini aja, wes tak isi dengan ini. Gitu ya. Boleh, boleh. Berarti kita menggunakan istilahnya cold atau hot tadi. Langsung milih. Kenapa? Mungkin datanya memiliki kemiripan. Ada data yang konvergen tadi. Nggak jauh-jauh lah misalnya seperti itu. Jadi nanti akan terlihatnya kalau kita pengen melihat secara anunya gitu ya. Misalkan ini kita gambarkan begitu secara grafiknya begini gitu ya. Nah, ini kalau kita pengen menggambarkannya, harapannya nanti pas ketika trennya, nah itu naik trennya gitu ya. Artinya naik tapi tidak begitu beda jauh gitu ya. Misalnya, boleh enggak seperti itu? Boleh-boleh saja. Nggak apa-apa. Namanya aja juga pendugaan gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan gitu ya, nanti ketika kita ingin mengambil kesimpulan ya, pendugaan ini harus dicek gitu ya. Apakah pendugaan kita itu sangat jauh gitu ya dari rata-rata atau tidak? Mungkin gitu ya. Atau bisa jadi gitu ya. Data tadi mungkin apa pendugaan kita ternyata malah errornya besar gitu ya. Standar errornya ternyata besar sekali. Nah, kalau standar errornya besar berarti pendugaan kita udah menjadi otomatis salah deh pendugaan kita. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin bertanya enggak Bapak Ibu? Mungkin terkait dengan masalah menduga-duga ini saja. Boleh enggak Pak dengan insting ya sebenarnya boleh-boleh aja sih gitu ya. Tapi kalau kita tahu teknik untuk apa yang sudah kita pelajari dengan rata-rata, dengan median, dengan moving average atau yang lainnya, ya lebih baik kayak menggunakan teknik itu gitu ya. Meskipun sebenarnya insting aja, kayak saya kok suka ini ya, ya sebenarnya nggak ada salah sih gitu ya. Itu hak-hak para penduga gitu aja seperti itu. Ada yang bertanya monggo, Pak Denny mungkin? Ya Pak, mau nanya dikit aja Pak. Boleh nggih, silahkan. Di saat kita menduga untuk volume impor, tahunnya Nggih. di Agustus 2009 dan September Oktober 2009 itu kosong semua. Itu apa yang kita lakuin Pak? Seandainya misalkan tadi pertanyaan dari Pak Den itu, kalau seandainya Agustus kosong ya Pak ya? Ya, Agustus, September, Oktober di 3 bulan itu kosong. Agustus, September, Oktober ini kosong. Misalkan di sini kosong gitu ya. Kemudian kita pengen menduga Juni misalkan gitu ya Pak ya? Ya Pak. Nah misalkan gitu. Apa yang akan kita lakukan kan gitu? Nah namanya kita menduga ya Pak ya. Apakah nah di sini seperti apa gitu ya? Apakah kita mau menggunakan data sebelumnya gitu ya? Bisa jadi gitu ya. Karena apa? Kayaknya data yang full adalah data sebelumnya. Jadi bisa kita gunakan data sebelumnya. Artinya apa? Mungkin kita menggunakan rata-rata dari data yang ini, Pak. Bisa jadi kita bisa gunakan untuk yang Juni ini gitu. Kemudian kalau kita sudah menduga di sini, ini misalkan kita sudah isi dengan rata-rata begitu ya. Misal ini average-nya dari sini, maka ini akan terisi kan gitu. Maka mau tidak mau kan kita bagaimana harus menduga lagi nih Pak ya. Agustus, September, Oktober ini kan kita duga lagi gitu. Karena yang missing ternyata banyak sekali gitu ya. Nah, tapi harapannya kita mempunyai data itu jangan missing gitu ya. Terkadang miskomunikasi aja juga mbak susah ya Pak ya. Apalagi data yang missing kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita gunakan kayak gitu. Nah, bisa jadi Pak, kita akan bisa menduga gitu ya untuk bulan Oktober itu dengan data setelahnya enggak apa-apa karena data setelahnya kayaknya terisi misalnya pakai yang setelahnya gitu ya sehingga ini kita dapat terisi gitu ya misalnya kita mau pakai average juga karena tadi di atasnya mungkin pakai rata-rata mungkin pinginnya pakai rata-ratanya itu mau yang diambil berapa misalkan yang bertanya apakah 1, 2, 3 saja atau 4 boleh sebenarnya tergantung dari peneliti. Tidak ada batasan.
Misalkan saya hanya pakai sampai 3 aja. Bolehkah? Boleh, enggak masalah. Saya mau pakai sampai Maret. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Seperti itu bebas. Ketika ini terisi, maka kita akan jalan mundur lagi. Di sini mau pakai yang mana? Kan seperti itu. Berarti otomatis kan kalau kita mau pakai yang sebelumnya, karena masih kosong, mau tidak mau kan yang ini harus terisi dulu. Dengan cara apa? Data sebelumnya pastinya, kan gitu. Kalau kita riwayatnya mungkin nggak punya data mentah atau nggak punya data yang sifatnya belum terolah atau mungkin kita nggak ada bayangan apapun gitu ya, duganya bisa lewat sini seperti itu. Tapi kalau misalkan mungkin hanya kesalahan, lupa input, misalkan sebenarnya sudah ada datanya tapi lupa yang lainnya, mau tidak mau ya kita harus mencari itu karena itu data yang real seperti itu. Tapi kalau kasusnya emang kosong plompong, artinya kosong blong nggak ada, mau tidak mau harus kita duga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau repot, ya boleh tadi. Pengendaliannya dengan cara apa? Hapus aja nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya kalau menghapus tadi itu, ya, bisa jadi nggak bisa kita gunakan untuk melihat prediksi setelahnya. Karena apa? Ada data yang hilang. Ya. Sebenarnya itu sih, Pak, yang terkait untuk teknik pendugaan yang saya sampaikan terkait dengan masalah hot, cold, sama min median sama mana Pak Sariawan sama apa namanya yang pakai regresi kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja bebas gitu ya. Tapi harapannya adalah menduga ini, tapi ini sifatnya kita masih belum berbicara terkait dengan masalah standar error nih Pak ya. Nanti kalau kita lihat standar errornya besar, berarti duga cara teknik duga kita nggak pas. Berarti sampling errornya muncul. Karena teknik yang kita gunakan tidak sesuai. Ngoten Pak Denny. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sami-sami. Oke. Mungkin itu terkait dengan masalah duga. Oke. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Belum? Kalau belum, saya lanjutkan untuk yang PPT saya lagi. PPT saya sudah muncul. Oke. Yang muncul PPT-nya atau masih? Sudah PPT-nya Pak Lukman. Oh, sudah PPT-nya. Oke. Oke. Karena sudah PPT. Nah, sekarang kita melihat analisis maksudnya ini analisis korelasinya. Terkadang ketika kita menduga, kita juga harus tahu gitu ya. Korelasinya seperti apa gitu ya. Jangan-jangan data yang kita analisis itu nggak saling berkaitan. Ngapain kita duga kayak gitu. Maka sebelum kita berbicara regresi itu kita harus tahu analisis korelasi ini. Analisis korelasi ini berguna untuk melihat gitu ya. Apakah data yang akan kita olah gitu ya, itu betul-betul saling berkaitan atau tidak. Kalau tidak berkaitan ya sudah, biarlah nggak usah kita apa-apakan daripada kita ngolah pusing-pusing ternyata malah tidak bisa kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Misal gitu. Nah, analisis korelasi ini sebenarnya suatu studi yang membahas tentang derajat gitu ya, seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kita akan melihat apakah data satu dengan data kedua itu saling berkaitan atau tidak. Ada hubungannya atau tidak gitu ya. Atau bahkan arahnya nanti seperti apa gitu. Ini analisis korelasi. Kemudian ukuran derajat hubungan disebut dengan koefisien korelasi. Jadi kembali lagi mau tidak mau kita akan menghitung koefisien korelasi, tapi nanti menghitung koefisien korelasi itu sangat mudah ya, nanti dengan bantuan Excel itu sudah bisa muncul koefisiennya berapa begitu. Nah, koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah gitu ya. Arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih begitu. Nah, misalnya gitu ya. Kita bisa berbicara korelasi itu misalkan motivasi kerja dengan produktivitas kerja, kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan, fasilitas pendidikan dengan prestasi belajar, metode pengajaran dengan hasil pembelajaran mungkin gitu ya. Karena ini kayaknya bisa saling berkaitan. Maka sebelum kita akan melihat di situ ada missing data atau tidak gitu ya, perlu kita tahu data X sama Y ini jauh enggak sih kayak gitu. Kalau jauh, ya ngapain kita permasalahkan gitu ya. Meskipun ternyata gitu ya. Yang satunya mungkin, yang satunya motivasi kerja datanya, yang kedua total penerimaan impor. Nah, ini sudah jadi bingung gitu ya.
Tapi kalau motivasi kerja untuk mendukung penerimaan untuk ekspor bisa jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan motivasi kerja terus yang satunya adalah jumlah ikan yang ada di tambak. Nah, ini bingung lagi. Nah, kalau seperti itu, meskipun nanti nilai atau derajat koefisien korelasinya itu adalah 1, berarti 1 itu sangat kuat gitu ya. Tapi karena duanya ini saling tidak berhubungan gitu ya, ya tidak bisa kita lakukan analisis korelasi. Nah, ya. Arah hubungan korelasi itu bisa bersifat positif atau negatif gitu ya. Arah positif itu maksudnya begini, jika nilai variabel ditingkatkan, ya, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lainnya. Jadi dia sejalan gitu ya. Jika variabel diturunkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Artinya searah. Kemudian ada juga yang arahnya negatif. Ketika nilai variabel ditingkatkan, gitu ya, maka menurunkan nilai variabel yang lain. Yang satunya naik, satunya turun, gitu ya. Atau nilai variabel satunya diturunkan, yang satunya menjadi naik, gitu ya. Nah, jadi nanti arahnya itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kemudian selain arah ternyata ada kuat hubungan korelasi. Ya. Kuatnya seperti apa? Nah, rentang kuat hubungan korelasi itu terletak di antara nilainya yaitu sampai dari 0 sampai 1. Kalau 0 berarti tidak punya hubungan, tapi kalau 1 gitu ya, dia punya hubungan. Nah, terus kalau negatif bagaimana gitu ya. Nah, sebenarnya nanti berbicaranya itu adalah dari 0 ke negatif 1 sama 0 sampai 1. Kalau jalannya dia 0 sampai negatif 1, misalkan negatif 0,98 gitu ya. Maka hubungan dari dua data tersebut atau dua variabel tersebut sangatlah erat sekali dan sangat kuat. Maka bisa kita lakukan analisis begitu. Tapi kalau misalkan nilainya adalah 0,2 itu masuk sangat lemah ya. Karena apa? Jauh begitu. Nah, nanti salah satu ada contoh gitu ya. Nilainya ternyata nilai korelasinya lebih gitu ya. Lebih dari 1 gitu ya. Atau bahkan nilainya mungkin lebih dari negatif lebih dari negatif 1. Nah, terus gimana? Nah, bisa jadi data yang kita olah itu bermasalah. Kayak gitu. Angka 0 menunjukkan suatu hubungan yang tidak ada, sedangkan angka 1 menunjukkan suatu hubungan yang sempurna, artinya sangat kuat sekali gitu. Kemudian jika semakin kecil koefisien korelasi, maka semakin besar gitu ya. Semakin besar kesalahan untuk membuat prediksi. Loh, jika semakin kecil koefisien korelasi, artinya semakin kecil koefisien korelasi di sini artinya dia tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau tidak ada hubungannya sama sekali, maka prediksi kita ya kemungkinan besar akan salah prediksinya. Begitu. Ini secara statistiknya. Ya. Nah, koefisien korelasi itu nilainya dari negatif 1 sampai 1 gitu ya. Nah, koefisien korelasi positif jika nilai KK mendekati positif 1 gitu ya. Sedangkan negatif jika mendekati negatif 1. Kalau dia mendekati 1 atau negatif 1, maka nilainya sangat menjadikan kuat sekali gitu ya. Tapi kalau mendekati 0 gitu ya, maka dia lemah. Artinya tidak ada hubungannya gitu ya. Apalagi kalau 0 sama 0 nilainya, maka tidak berhubungan sama sekali gitu. Ya. Kemudian dari koefisien korelasi ini bisa kita hitung menggunakan paling mudah metode product moment ya. Ini hanya rumus matematisnya gitu ya. Tapi nanti ini tidak saya sampaikan gitu ya. Di sini ngitung-ngitungnya. Nanti langsung kita cek aja praktek menggunakan Excel ya, menggunakan Excel untuk ngitung ya. Nanti dari analisis data nanti langsung akan muncul gitu ya. Regresi nilainya berapa, kemudian punya hubungannya seberapa kayak gitu. Nanti bisa kita baca gitu. Setelah kita mengetahui kedua hubungan dari variabel atau dua data tersebut, barulah kita akan berbicara namanya analisis regresi. Nah, analisis regresi ini yang akan kita gunakan yaitu adalah estimasi data tadi. Jadi, korelasi itu menjadi langkah untuk menuju ke regresi. Regresi yang kita gunakan salah satu memprediksi yang missing data tadi. Gitu ya. Tadi kan missing data udah kita pelajari, ada yang bisa menggunakan
hot, cold gitu ya, mean, median, moving average gitu ya. Ya memang gitu ya. Tapi ada lagi yaitu menggunakan analisis regresi. Karena di sini kita kaitannya dengan estimasi parameter. Nah, terus yang paling bagus mana gitu ya? Kita tidak bisa berbicara paling bagus yang mana gitu ya. Karena setiap metode pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu. Sehingga kita nggak bisa bandingkan, oh analisis regresi itu lebih baik daripada mean. Belum tentu gitu ya. Karena terkadang dengan menggunakan prediksinya, pendugaannya dengan menggunakan mean gitu ya, errornya kecil gitu. Tapi menggunakan analisis regresi, errornya malah besar. Bisa jadi, bisa gitu. Artinya kita nggak bisa untuk membandingkan yang paling bagus yang mana gitu ya. Cuman nanti akan kita bisa lihat gitu ya, errornya itu. Gitu. Jadi kita akan bisa melihat efektivitas dari teknik atau metode tadi itu yang mana? Dari errornya. Kalau analisis regresi merupakan suatu analisis gitu ya, suatu analisis yang digunakan untuk mempelajari atau mengetahui dan mengukur suatu pengaruh data yang terjadi antara dua atau lebih variabel yang ada. Biasanya pada analisis regresi terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Terikatnya kita kasih Y, bebasnya X, jadi X bebas berjalan, dan Y akan berjalan berubah dipengaruhi oleh X, kan gitu. Jadi Y diikat gitu ya, diikat oleh perjalanan X gitu ya. X-nya boleh kita isi berapapun, bebas, dan Y-nya akan mengikuti X itu, gitu. Atau dibalik boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Cuman harus diketahui mana yang bebas, mana yang terikat, begitu saja. Kemudian analisis regresi terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sederhana, ada yang berganda, gitu ya. Nah, nanti mungkin di sini kita akan melihat untuk yang sederhana dulu seperti apa, gitu ya. Nah, perbedaan antara regresi sederhana dan ganda terletak pada variabel bebasnya. Kalau sederhana, gitu ya, maka variabel bebasnya 1, tapi kalau ganda variabel bebasnya lebih dari 1. Hanya terletak pada itu saja. Terikatnya hanya 1. Mungkin variabel Y itu terikat oleh beberapa variabel lain. Maka regresinya ganda. Tapi kalau Y ini hanya terikat gitu ya oleh satu variabel bebas, maka disebut regresi sederhana. Nah, perbedaannya antara regresi dan korelasi di sini. Nah, kalau kita berbicara korelasi ya, kalau kita berbicara terkait dengan korelasi gitu ya, jelas korelasi itu adalah hubungan. Jadi pembahasan kita hanya akan melihat hubungan gitu ya. Apakah Y ini berhubungan dengan X? Artinya apa? Variabel Y ini, data yang ada di Y, apakah berhubungan dengan X1? Gitu ya. Ataukah Y ini berhubungan dengan X2? Ataukah ternyata X1, X2 ini berhubungan dengan X2? Ini kita cek menggunakan korelasi. Kalau Y dengan Y apakah berhubungan? Ya pasti ya, karena ini satu sama gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngecek apakah nanti mungkin Y1 dengan Y2 saling berhubungan, nah, itu bisa kita gunakan korelasi. Nah, dicari dengan apa kita bisa melihat korelasinya tadi dengan ini tadi, koefisiennya. Kalau dia mendekati 1 atau -1, maka hubungannya kuat. Tapi kalau nilainya mendekati 0, maka dia lemah, sangat lemah. Ngitungnya pakai apa? Persen product moment tadi gitu ya. Cuman nanti kita lihat pakai yang Excel aja, langsung bisa muncul begitu. Nah itu kalau korelasi itu untuk melihat hubungan data gitu. Sedangkan untuk regresi itu melihat pengaruh gitu. Jadi kalau regresi itu berbicaranya adalah pengaruh gitu. Maka begini, untuk mengestimasi Y, nah gitu ya. Jadi kita akan mengecek, mungkin kita punya data yang missing itu di Y gitu ya. Sehingga kita akan mengestimasi Y. Nah, Y ini bisa kita estimasi dengan variabel mana atau data yang mana gitu ya. Ternyata bisa kita estimasi dengan data X1, X2, X3. Kalau ini X1 ditambah X2 ditambah X3 nanti jadinya regresi ganda. Tapi kalau Y ini hanya dipengaruhi oleh X3 saja, satu variabel saja, maka menjadi regresi
sederhana. Ya, itu bisa kita lihat dari mana? Persamaan regresinya. Nanti seperti itu. Jadi kalau untuk hubungan variabel atau hubungan data kita cek dengan korelasi. Sedangkan untuk melihat gitu ya, pengaruhnya gitu ya, berarti untuk mengestimasi gitu ya. Bisa enggak yang diestimasi adalah X-nya? Bisa jadi gitu ya. Kalau Y-nya yang diketahui, kan begitu. Karena ada dua variabel, yang satunya bebas, satunya terikat, begitu. Dilihat dari mana? Dari yang disebut adalah persamaan regresi. Nah, itu perbedaan antara regresi dan korelasi. Kalau regresi hubungan, kalau korelasi pengaruhnya. Nah, sedangkan selain perbedaan, ternyata regresi sama korelasi juga punya hubungan. Gitu. Hubungannya apa? Begini. Kalau koefisien korelasinya, ya, nilainya itu tinggi, gitu ya, maka koefisien regresinya juga tinggi. Kalau rendah, maka koefisien regresinya juga rendah. Jadi begini, kalau misalkan antara dua variabel atau dua data itu tidak saling berhubungan, gitu ya, maka nanti koefisien regresinya pun juga kecil. Artinya apa? Tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau jika koefisien regresinya itu positif, maka koefisien korelasinya positif, gitu ya, maka nanti koefisien regresinya juga positif. Artinya memberikan pengaruh yang positif, penambahannya positif. Tapi kalau nilai koefisien korelasinya itu negatif, ternyata juga memberikan pengaruh ya di persamaan regresinya juga negatif. Nah, ini kalau ini sifatnya adalah sejalan ya, artinya apa? Berbanding lurus begitu. Kalau kakaknya koefisien korelasinya tinggi, regresinya juga tinggi, rendah juga rendah, positif juga positif, negatif juga negatif. Ini adalah hubungan secara fungsional saja sih dalam langkah awal untuk menganalisis regresi. Jadi sebenarnya kita bisa melihat begini, kalau antara dua variabel atau dua data itu sudah tidak punya hubungan atau dia nilai korelasinya sangatlah lemah, artinya mendekati nol, maka sebenarnya nggak perlu sudah untuk dilakukan estimasi dengan regresi. Ngapain gitu ya? Karena apa? Koefisien regresinya nanti pun itu juga kecil. Artinya apa? Sangat tidak berpengaruh atau bahkan tidak memengaruhi. Nah, ini kalau kita ingin melihatnya secara analisisnya di regresi sama korelasi. Nah, ini model regresi ya, banyak sekali. Ada yang sederhana, berganda. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara sederhana itu hanya satu variabel gitu ya, yang bebas. Tapi kalau berganda ya itu lebih dari satu. Sederhana ada dua, ada yang linier, ada yang non-linier. Berganda ada non-linier, ada linier. Non-linier ada yang polinom, ada akar kuadrat, ada logaritma, ada eksponensial. Ini hanya macam-macam saja. Gitu ya. Maka hanya untuk menduga saja kalau kita menggunakan teknik regresi gitu ya. Ternyata gitu ya, ada yang sederhana dibagi dua. Dia masuk linier atau non-linier begitu. Berganda bisa juga sama, non-linier atau linier gitu ya. Atau bahkan yang non-linier bisa masuk polinom, akar kuadrat, logaritma, eksponensial. Namanya saja teknik kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kita berbicara masalah teknik, nah, maka nanti masuk dalam sampling error. Kan begitu. Nah, terkadang memang missing error itu disebabkan oleh non-sampling error gitu ya. Tapi untuk menduga kita menggunakan teknik. Nah, di situ malah kita bertemu dengan sampling error. Akhirnya ketemu dua-duanya. Sampling error ketemu, non-sampling error pun juga ketemu. Ya. Nah, secara analisisnya kita bisa melihat sebagai berikut. Nah, saya ilustrasikan aja begini. Seandainya saya punya begini, apa namanya? Punya diagram Kartesius gitu ya. Ini saya anggap sebagai diagram Kartesius gitu ya.
Di mana yang terkenal kalau kita berbicara diagram Kartesius itu pasti akan ada namanya yang satu X, ya itu sumbu horizontal, yang ini ya horizontal. Kemudian yang satunya yang vertikal itu adalah Y, kan gitu. Ilustrasinya seandainya kita itu punya data acak yang seperti ini gitu ya. Titik-titiknya. Ada yang berwarna biru, magenta, oranye, hijau gitu ya. Ketika kita diminta untuk melakukan suatu estimasi gitu ya. Harapannya kan gitu ya. Titik yang akan kita pilih itu kan titik yang tidak jauh dari rata-rata kan begitu. Harapannya gitu ya. Maka berdasarkan ilustrasi regresi linier gitu ya. Maka kita bisa membuat suatu garis begini. Nah, garis warna biru gitu ya. Di mana garis warna biru ini gitu ya. Nanti bisa kita kasih suatu persamaan ya. Dari mana? Kita bisa melihat di sini dulu. Nah, bahwa antara titik di sini, oh bentar. Oh, kok malah di sini? Titik ini ya. Ini kan titik 0,0 kan gitu ya. Tapi kita buat garisnya kan di sini. Ngawur tadi ya. Artinya saya asal-asalan buatnya di sini. Artinya apa? Berarti kan kita nebaknya kan dari sini garisnya. Padahal kan kita punya 0,0. Maka itu disebut dengan intercept ya. Beta 0. Jadi nanti ini akan menjadi disebut dengan konstanta regresi. Kemudian kita bisa melihat kemiringan dari garis itu ya, dari garis warna hijau gitu ya. Kemiringan atau istilahnya adalah slope ya, saya kasih nama beta 1. Maka sebenarnya kan gitu ya, kalau kita berbicara garis linear itu kan X, maka garis warna biru gitu ya. Bentar. Gimana ini? Kursor saya. Wah, kok di sini. Maka sebenarnya warna biru ini gitu ya, itu bisa kita dapatkan misalkan kita kasih nama Y itu akan sama dengan ya berarti ini beta 0 gitu ya, ditambah dengan mana? Kemiringannya tadi beta 1 dikalikan dengan X. Jadi apa? Y itu bergantung dengan X. Jadi Y ini terikat, X-nya dia bebas. Oleh karena itu persamaannya saya boleh ngasih nama Y topi sama dengan beta 0 plus beta 1X. Kan gitu. Kemudian kita fokus coba sama warna yang magenta. Ya, artinya magenta itu ini ya. Ini magenta, ini warna magenta gitu ya. Ya, warna magenta. Ketika warna magenta ini saya jalankan ya, saya ambil ke garis ke arah horizontal gitu ya. Warna kuning ke bawah, maka saya kasih nama XI gitu ya. Kemudian ketika saya garis ke Y gitu ya, saya kasih nama Y1, YI. Maka YI itu gitu ya, merupakan apa? Nah ini, nilai pengamatan YI untuk XI. Jadi XI akan berkaitan dengan YI. Jadi warna magenta itu punya dua data, yaitu XI, YI. Kan gitu. Tapi kalau kita melihat, kan gitu ya, posisinya gitu ya. Di sini, yang warna magenta dengan garis biru, berarti kan ini kan sini kan ya. Nah, punya jarak. Padahal harapannya kita itu data kita itu nggak jauh dari data warna biru. Harusnya data kita itu deket-deket di sinilah minimalnya. Harusnya kalau kita milih inilah kayak gitu. Errornya biar kecil. Tapi kalau kita di sini errornya ternyata besar gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya yang kita inginkan itu data itu kan di warna sini. Warna merah. Nemplek di sini ya, artinya di sini. Gitu ya. Ketika di sini kita tarik garis ke Y, itu merupakan nilai harapan. Jadi keinginan harapan kita itu sebenarnya data kita itu di sini. Gitu ya. Bukan di sini, begitu. Ketika kita punya data di sini, maka persamaan ekspektasinya, harapannya kita persamaannya menjadi begini. Beta 0 plus beta 1 XI. Ya. Artinya apa? Berarti pas ketika XI di sini, harapan kita kan sebenarnya di situ. Karena apa? Ini tidak jauh dari, artinya apa? Ini sudah dekat dengan garis biru. Kalau yang di sini, maka akan berubah. Siapa dia? Berarti begini. Y sama dengan
kita akan punya siapa yang di sini, berarti beta 0 ditambah, kan gitu, beta 1 XI ditambah dengan mana? Ini, naiknya ini. Nah, misalkan itu saya kasih nama error, gitu ya, maka ini menjadi errornya. Nah, ini sama ini bagus mana? Ya pastinya bagus ini, kan begitu. Karena apa? Kalau ini kan tidak punya error. Kalau ini kan masih punya error. Tapi namanya pendekatan pasti kita akan bererror. Nggak mungkin tidak gitu ya. Tapi harapannya error itu tidak terlalu besar, kan gitu. Nah, itu ilustrasi model regresi secara Cartesiusnya sih. Kalau saya bisa melihatnya begitu. Nah, maka ini persamaan ilustrasinya. Ya. Kalau secara modelnya secara umum, karena kita melihat bahwa terkadang gitu ya, realitanya tadi saya melihat ini ya, bahwa realitanya setiap data di sini gitu ya, ini. Berarti kalau kita misalkan di sini kita buat ini adalah X2, maka kita akan punya ya Y2, maka akan berbunyi siapa dia? Berarti beta 0 ditambah kan gitu ya. Beta 1 X2 ditambah error 2. Errornya di sini. Kan gitu. Ini juga punya error, ini juga punya error, ini juga punya error, ini juga punya error, ini juga punya. Yang nggak punya error merah. Kan gitu. Harapannya kita kan semua di sini gitu. Maka secara umum karena ternyata data yang mencar itu bisa ada errornya, maka secara umum bentuk regresinya harus seperti ini. Berarti semua ditambahkan dengan error gitu ya. Tapi harapan paling besarnya errornya di sini kecil gitu ya. Yang dimaksud dengan error kecil ini artinya apa? Estimasi kita nanti bagus. Estimasi kita sudah ya nggak sesuai tepat ya, tapi minimal estimasi kita tidak jauh lah seperti itu. Ini yang sederhana. Kalau yang ini yang berganda, berarti X-nya banyak, ya X1, X2, X3, dan seterusnya begitu. Nah, sama. Nah, ini hanya untuk metode pendugaan regresi linearnya. Nah, mungkin yang dulu pernah untuk meminimumkan error, salah satunya menggunakan metode least square, jadi kuadrat terkecil ya. Di sini kita akan menduga, nah, beta 0 itu merupakan konstanta dari regresi, beta 1 itu merupakan estimasi koefisien regresi. Yang akan kita pakai ini nanti adalah beta 1. Jadi beta 1 ini akan mempengaruhi Y. Berarti X itu akan mempengaruhi Y sebesar beta 1. Jadi estimasi data kita gitu ya untuk untuk mengisi yang missing data tadi itu gitu ya. Kalau seandainya gitu ya kita melihatnya datanya ada Y sama X kayak gitu ya. Sebesar berapa gitu ya. Kemungkinan next-nya kita bisa melibatkan namanya beta 1 yaitu yang terkenal dengan koefisien regresi ini. Nah, koefisien regresi ini akan bisa kita lihat gitu ya. Bunyinya seperti apa? Nah, ini misalkan saya contohnya begini ya. Saya punya pengamatan tentang sikap itu X, skor hasil belajar Y. Tapi mohon maaf ya, ini saya asal ngambil data, masuk skor hasil belajar nilainya 9, 10, 15, 18, 35. Ini kayaknya kalau perkuliahan semuanya nilainya E. Ya nggak lulus ini ya. Data saya ini ngawur. Ya saya ngambil di internet ini ya. Harusnya kalau namanya sikap belajar kayak gitu ya, seperti apa, kemudian skor hasil belajarnya, ya harusnya kan kalau bisa kan di atas rata-rata. Misalnya ratanya 70 semuanya di atas kan begitu ya. Ini tadi hanya untuk melihat saja begitu. Nah, ternyata dari data ini kalau secara statistiknya, matematiknya kita ngitungnya begini aja. Kalau kita plot, kita lihat ya. Ternyata ketika kita lihat plotnya gitu ya. Dari sini naik gitu ya. Naik terus. Jadi dia memiliki sifat monoton naik. Data ini monoton naik gitu ya. Ketika dia monoton naik, kita akan ngecek ya, seberapa pengaruhnya sih, seberapa besar sih ya, X itu memengaruhi Y, kayak gitu. Ya, sehingga di X yang berkorelasi dengan X itu bisa kita gunakan prediksi untuk data yang missing tadi, kayak gitu. Nah, misalkan ini, kemudian solusi cara ngitung biasa saja, saya ngitungnya cara biasa ya, itu ketemu
berikut. Beta 1-nya adalah 1,2478. Kemudian untuk beta 0-nya 4,838. Sehingga saya punya di sini persamaannya Y gitu ya. Bahwa skor belajar gitu ya, itu dipengaruhi gitu ya oleh sikap itu hanya sebesar 1,2478. Ini yang menjadi namanya adalah koefisien regresi, KR. Sedangkan ini apa? Intercept-nya. Ya. Intercept itu berarti apa? Konstanta regresi. Nah, apakah di sini tidak ada error? Kan gitu. Karena ini sudah datanya sudah kita bisa melihat, maka kita nggak bisa berbicara ini ada errornya atau enggak, kan gitu. Artinya apa? Kita sudah punya dugaan ini begitu. Baru ketika kita akan ngecek dia punya error atau tidak, nanti kita akan melihat standar error ya. Nah, jadi artinya dia begini. Artinya bahwa skor nilai yang diperoleh gitu ya oleh siswa atau mahasiswa atau atlet atau yang lainnya gitu ya, itu dipengaruhi oleh sikap sebesar berapa? 1,2478. Jadi prediksi kita itu adalah sebesar ini. Estimasi kita adalah ini, 1,2478. Nah, kalau kita ingin melihat lagi, ternyata di sini kita untuk menghitung koefisien korelasinya, ternyata nilainya adalah R-nya kita bisa melihat, R-nya ternyata positif ya, 0,9896, maka ini secara statistik, dua hal tadi sangat kuat ya. Berarti sikap itu mempengaruhi skor nilai dengan data tadi loh ya. Karena datanya saya juga asal nyomot dari internet tadi itu, begitu. Nah, sehingga yang paling penting sebenarnya untuk melihat apakah estimasi kita gitu ya, beta 1 kita itu sudah oke atau enggak sih gitu ya. Itu kita bisa melihatnya dari standar error estimate. Ya. Standar error estimate itu SXY kalau secara matematisnya adalah akar dari sigma Y kuadrat dikurangi beta 0. Ya, sigma Y dikurangi beta 1. Sigma X dikalikan Z dibagi N itu banyaknya data dikurangi 2. Di sini begini, jika nilai standar error kecil, berarti penyebaran min atau rata-rata sampel, ya, atau rata-rata sampelnya juga kecil. Maka estimasi terhadap parameter populasi akan lebih tepat. Jadi kita mengestimasinya, oke. Akan tetapi, bila nilai standar error besar, berarti penyebaran rata-rata sampel juga besar, sehingga estimasi parameter juga menjadi kurang tepat. Artinya kurang tepat di sini apa? Pendugaan kita jauh, ya, sehingga estimasi parameter kita tidak atau bahkan jauh dari realita atau jauh dari keinginan. Ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sedikit terkait sebelum saya berbicara. Kita praktek karena langsung saya let's do it by Excel ya. Saya pengen lihat pakai Excel. Jadi nggak usah pakai hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung lihat Excel. Saya lihat sebentar. Oh. Bentar. Excel saya apakah sudah muncul? Berubah jadi Excel atau masih PPT nggih? Sudah Pak, Excel. Sudah, oke sudah Excel, oke. Ini tadi kan contoh yang pertama terkait dengan masalah itu nggih, apa namanya yang missing data gitu ya, missing data tadi gitu. Bisa kita asal-asal ya, artinya menggunakan hold, atau menggunakan mean median, atau kita nanti untuk estimasinya bisa menggunakan regresi tadi. Nah, coba kalau kita melihat di sini gitu ya. Oh, ini datanya sudah ada. Ini sudah saya kerjakan ya. Ini saya hapus saja dulu. Ya, saya hapus dulu. Nah, jadi pengerjaannya kalau pakai Excel ini sebenarnya sudah ada semua. Tapi nanti Bulia mungkin akan menyampaikannya dengan rapid miner. Boleh saja, enggak apa-apa. Itu kan tool yang sudah ada ya, gitu. Nah,
Misalkan bulannya adalah Januari 2019 sampai Desember 2020, ada data volume impor sama volume ekspor kayak gitu ya. Kita akan melihat gitu ya, seberapa sih gitu ya, apakah impor ini mengaruhi ekspor ya kayak gitu. Atau sebaliknya gitu ya, ekspor akan memengaruhi impor. Kalau misalkan kita berbicaranya begini, impor gitu ya, itu menjadi variabel terikat, berarti ini menjadi Y misalnya, dan ini variabel X, berarti kita bisa berbicara bahwa X-nya ini akan mempengaruhi Y. Ya, karena X-nya bebas, Y-nya terikat oleh X, kan gitu. Untuk menganalisa regresinya, kita cukup begini mawon ya. Atau boleh buka di sini kan ada home, ada insert, ada draw, ada page layouts, ada formula, ada data gitu ya. Atau mungkin kita lihat ini dulu aja, cara gambar aja dulu, paling mudahnya. Saya lihat begini. Kalau gambar kan, kalau gambar kan hanya begini. Pilih ini tadi. Nah, gini ya. Sudah muncul gambarnya gitu. Nah, bentar. Ternyata sebarannya begini ya bentuknya ya. Nah, bentuk sebarannya seperti ini gitu. Ternyata datanya itu terlihat di atas segini ya, kalau kita bisa melihatnya itu adalah yang di sini di bawah 2000 mungkin kita bisa buat begini aja. Nah, ini aksisnya kita buat paling minimumnya 2000 biar bisa terlihat agak besar ya. Axis value. Kemudian yang di sini kita klik aja yang bagian ini. Nah, kita klik begini. Kemudian kita pilih yang ini, kita axis option. Nah, ini paling bawah kita ambil, anggap aja ini 1300 gitu ya, biar enggak terlalu lubang banyak. 300 kita pilih axis value. Nah, ternyata datanya begini ya. Ketika kita sudah punya data seperti ini, terus diapakan kan gitu. Nah, kita akan melihat seberapa sih pengaruhnya tadi gitu ya. Kita buat dengan regresi gitu ya. Regresi itu pakainya ini ya. Trend line ya, trend line pakai mana gitu ya. Mau pakai linear boleh atau mau pakai more option enggak apa-apa. More option gini. Kalau ini tadi saya linear, ternyata di sini kan ya. Garisnya kan ini ya. Ini garisnya. Ketika garisnya ini gitu ya, ternyata datanya banyak, ada yang jauh di sini, ada di sini. Maka sebenarnya kalau kita bisa melihat gitu ya, maka antara data ini gitu ya, ke garis ini kan berarti posisinya dia memiliki error kan gitu. Karena harapan kita estimasinya janganlah jauh-jauh ya. Karena apa? Kalau ini jauh berarti tadi kelihatan banget ya. Standar error estimasinya besar. Standar error estimasinya besar itu berakibat apa? Bahwa data itu jauh gitu ya dari penyebaran rata-rata gitu. Tapi karena kita hanya pengen melihat saja, enggak apa-apa ya untuk latihan. Kita melihat pakai yang linear gitu ya. Setelah itu kita akan melihatnya persamaannya gimana. Kalau tadi kan ngitung ya, pakai beta 0, beta 1 kan gitu. Kalau pakai Excel cukup ini aja langsung. Display equation of chart. Jadi langsung muncul sama display R square ya. Maka kita punya ini. Sudah kita punya. Jadi dari sini sudah kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan apa persamaannya Y gitu ya. Bahwa impor gitu ya. Itu dipengaruhi, berarti impor sama dengan gitu ya 0,0035 X ditambah 2239,5. Jadi ternyata gitu ya ekspor gitu ya itu hanya mempengaruhi gitu ya sebesar 0,0035% saja dalam pengimporan. Misalnya begitu ya. Cara baca untuk persamaannya. Gitu. Dan kalau kita melihat R kuadratnya ini adalah tadi koefisien korelasi. Nah ternyata kalau korelasinya 2E
Dikurangi 0,5 itu berarti berapa? 0,000005 kan gitu. Sangat kecil sekali. Oleh karena itu, dengan data ini gitu ya, antara data volume impor sama data volume ekspor gitu ya, ternyata hubungannya gitu ya, sangatlah tidak signifikan atau sangat lemah gitu ya. Karena sangat lemah, maka estimasinya, pengaruh yang bisa kita gunakan gitu ya, yang kita dapatkan ternyata juga kecil. Berapa dia? 0,0035. Jadi kecil sekali, kan gitu. Oleh karena itu gitu ya, kalau seandainya kita di sini, mohon maaf, atau misalkan di sini ada yang kosong gitu ya, September misalkan ini kosong kayak gitu, September 2020 kosong gitu ya. Maka kalau kita menggunakan data ini terus mengestimasinya dengan regresi gitu ya, tidak cocok. Teknik yang kita gunakan tidak cocok. Kenapa kok tidak cocok? Dikarenakan apa? Ternyata dari dua variabel tersebut hubungannya sangat lemah, kemudian koefisien regresinya juga kecil. Karena juga kecil, akhirnya tidak berpengaruh lah, tidak saling memberikan pengaruh. Maka teknik regresi untuk estimasi tidak pas di sini, maka jadi sampling error. Bahkan malah enak pakai yang tadi aja, min ya tadi ya, min min rata-rata ya, atau moving average-nya saja dari data sebelumnya. Maka perlu digarisbawahi, belum tentu bahwa ketika kita mengestimasi missing data dengan regresi itu lebih bagus, belum tentu. Karena apa? Kita lihat koefisien regresinya dengan eh, korelasinya. Ini kalau kita hanya melihat secara gambar, nggih. Nah, atau boleh kita mau menganalisisnya dengan analisis data lebih lengkap. Misalkan kita lebih lengkap mungkin begini, ya. Kita cek data dulu, data. Maka di sini akan muncul kalau di Excel kita klik data, akan muncul namanya data analisis. Nah, data analisis di sini muncul banyak sekali, ada ANOVA single factor, ANOVA yang lain, correlation ya, covariant dan yang lainnya, analisis Fourier, histogram, moving average juga ada gitu ya. Nah, saya di sini mau pakai yang regresi. Oke saja milih regresi. Input Y-ring. Y-nya tadi mana? Masukkan saja. Ini klik begini, Y-nya kan tadi ini. Masukkan sini semuanya. Kan gitu. Sudah. Close. Terus kita inputkan input X-ring. Kita masukkan. Siapa dia di sini? Nah, karena tadi kita menginputkannya sama ya. Volume impor sama volume ekspor itu masuk di row yang kita masukkan, maka label kita masukkan ya. Jadi label kita masukkan, kemudian confidence levelnya kita pengen berapa? Ya, 95. Artinya apa? Kita punya error toleransinya gitu ya. Artinya apa? Harusnya kebenaran kita 95% begitu. Keinginan kita seperti itu. Nah, artinya apa? Berarti error toleransinya 5%. Artinya kalau ada errornya masih masuk dalam 5%, enggak masalah lah ya gitu ya. Tapi kalau sudah lebih enggak boleh karena kita menginginkan confident levelnya itu 95. Kemudian kita menginginkan new workspace ya atau masukkan di sini aja ya, nanti biar bisa lihat. Langsung oke saja. Oke, maka akan muncul sheet baru ya. Di beda sheet. Nah, pas ketika beda sheet ini akan terlihat di sini. Ini malah sudah lengkap ya untuk analisisnya. Menggunakan regresinya sudah. Bentar. Nah, ini saya kelihatan lebih lengkap. Nah, analisisnya di sini bunyinya apa kan gitu. Nah, ternyata bunyinya begini. Oh, di sini malah ada ANOVA ya. Ada ANOVA juga. Nah, ini begini. Ya. Multiple L ya, multiple R itu artinya di sini adalah koefisien korelasi.
Ternyata ya dari data X sama Y koefisien korelasinya 0,0039. Jauh sekali ya. Artinya jauh sekali di sini berarti koefisiennya hubungan antara X sama Y itu gitu ya. Anggap aja hubungannya lemah begitu. Sangat lemah karena mendekati nol kan begitu. Karena mendekati nol gitu ya. Sangat lemah. Kita bisa melihat adjusted R-square-nya ya. Adjusted R-square-nya itu tadi ya kita bisa melihat sebagai korelasi juga. Ternyata dia negatif, tapi negatifnya 0,045. Kecil juga begitu. Artinya dia akan berdekatan dengan nol. Maka lemah kan gitu. Sedangkan standar errornya 462. Jadi kalau standar errornya 462, berarti kan ini anggapannya standar errornya besar. Kan begitu. Kalau standar errornya ini besar, gitu ya, maka mengestimasikan dengan regresi linear ini sangatlah tidak pas. Nah, persamaannya bisa kita lihat dari mana? Dilihat dari sini. Nah, interceptnya ini, ya, kemudian volume ekspornya ini. Ya, jadi kita akan punya persamaannya berarti gini, Y sama dengan interceptnya berapa? Berarti konstanta regresi 3264 ditambah 0,0043 X. Sehingga kalau kita pengen membaca gitu ya, bahwa Y itu hanya akan dipengaruhi dengan X sebesar 0,0043. Ini disebut dengan koefisien regresi. Koefisien regresi sangatlah kecil, akhirnya pengaruhnya juga kecil. Karena pengaruhnya juga kecil, ternyata ketika dilihat koefisien korelasi juga kecil nilainya. Kecil dan lemah. Karena lemah, kita adjust dengan standar errornya ternyata besar. Karena standar errornya besar menyebabkan ya estimasi data ya atau estimasi suatu kondisi data yang missing atau bahkan kita pengen ngecek tahun ke depannya atau mungkin 2 tahun setelahnya dengan teknik ini, dengan teknik regresi linear ini gitu ya. Tapi dengan kondisi ini tadi ya, maaf, mana? Data ini tadi ya, ternyata kurang tepat. Kenapa kok bisa kurang tepat? Ya tadi, ternyata X tidak begitu berpengaruh terhadap Y. Karena tidak begitu berpengaruh, maka estimasinya pun juga akan sulit. Karena akan sulit, ternyata dicek dari standar errornya. Ternyata begitu besar. Nah, jadi kalau kita melihatnya dengan Excel, mudah bisa kelihatan. Tapi memang selain kita belajar dengan Excel, mau tidak mau kan kita juga harus tahu kan ya, sharing menggunakan ilmu matematiknya atau statistiknya. Oke. Mungkin itu terakhir terkait dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan, Bu Rizka, untuk malam hari ini. Seperti itu. Baik, Pak Lukman. Oh, sebentar. Ini tadi dicabut sama anak saya. Oke, nggak apa-apa Bu Rizka. Sudah terdengar suara saya. Sampun Bu Rizka. Oke, baik Pak Lukman, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum eh, ada info terkait tugas ya Pak Lukman hari ini ya. Betul, seperti yang 2 minggu lalu saya akan ngasih tugas Bapak Ibu. Tapi Oh, tugas saya adalah persis dengan yang saya sampaikan malam ini, semuanya menggunakan Excel aja. Nggak usah pakai hitung-hitungan, pakai rumus. Ya, pakai Excel ini saja. Datanya sudah saya sediakan, tinggal mengolah saja, digambarkan seperti apa, begitu mawon. oke, siap Pak Lukman. Mungkin Bapak Ibu monggo bisa bertanya. Mungkin jika tidak bisa on mic, bisa apa melalui chat mungkin ya untuk bertanya. Boleh, mungkin saya tak stop share dulu aja Bu Rizka, biar Oke. Jadi untuk terkait PPT, Bapak Ibu sudah saya share di Google Classroom. Namun untuk tugasnya ini masih saya menunggu salah satu konfirmasi dari mahasiswa ini belum nemu namanya. Jadi nggak tahu mungkin pakai nama lain gitu ya. Jadi nanti akan saya distribusikan untuk tugasnya. Seperti itu.
Nah, ini ada yang tanya Pak Lukman Oke, nggih. dari Afrizal ya. Nggih. Kita menggunakan regresi linier, kurang tepat solusinya bagaimana ya Pak Lukman? Nah, jika menggunakan regresi linier kurang tepat, solusinya bagaimana? Kan gitu. Nah, bisa jadi karena regresi linier kurang tepat, maka kita mungkin naik tahta. Naik tahtanya bukan linier, tapi menggunakan yang non-linier, Pak Afrizal. Gitu. Bisa jadi, nah oke, bentar saya tak share aja, bentar share lagi. Enggak apa-apa Pak Lukman, biar lebih jelas. Soalnya nanti kalau nggak di-share-share nanti nggak Ya jelas. betul. Oke, sayang ini terima kasih Pak Afrizal yang tanya. Nah, ini tadi kan kalau kita melihat nggih, posisi bahwa data ini tadi gitu ya. Kalau misalkan posisinya bentar. Ini kan banyak data yang jauh ya, artinya jauh dari apa namanya prediksi rata-rata begitu. Oleh karena itu bisa jadi regresi linear nggak bisa kita gunakan gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan regresinya tidak jadi linear. Pilih yang mungkin pakai more option gitu ya. Nah, sebenarnya regresi yang sudah sampaikan saya di awal tadi ada eksponensial, ada linear, ada logaritmik, ada polinomial, ada power, ada moving average juga, kayak gitu ya. Kalau seandainya saya menggunakan polinomial gitu ya, ternyata kalau ordernya 2 maka dia pangkat 2 kan begitu. Tapi kalau saya naikkan lagi jadi pangkat 3, saya naikkan lagi jadi pangkat 4, saya naikkan lagi jadi pangkat 5, saya naikkan lagi jadi pangkat 6 misalnya gitu ya. Ternyata gitu ya, kita di sini melihat ada data yang lebih dekat dengan estimasi kita tersebut, Pak Afrizal. Nah, bisa jadi kita tidak menggunakan linear, tapi kita menggunakan yang polinomial, begitu. Kalau misalkan kita masih menginginkannya tetap menggunakan regresi, gitu. Tapi sebenarnya teknik untuk estimasi tidak hanya regresi gitu ya. Bahkan nanti kalau kita berbicara teknik estimasi sendiri, kalau kita berbicaranya menggunakan AI, artificial intelligence gitu ya, di dalamnya kita bisa menggunakan apa namanya algoritma genetika, misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan namanya yaitu adalah mungkin fuzzy itu salah satu juga untuk estimasi. Jadi sebenarnya di sini ketika kita yang linear tidak bisa, kita memang harus mereka. Mereka-reka dengan cara apa? Melihat kita membuat suatu kurva yang dimana sekiranya kurva itu begitu ya, bisa berdekatan dengan titik-titik yang menyebar ini. Begitu Pak Afrizal. Dan kalau seandainya dengan polinomial derajat ternyata kalau di sini hanya maksimal 6, saya bisa masukkan 10 enggak ya? Ternyata enggak bisa, hanya 6 gitu ya. Maka bisa jadi kita bukan pakai namanya regresi, tapi kalau dalam metode numerik kita menggunakan namanya kaidah interpolasi. Kaidah interpolasi nanti ada namanya interpolasi Lagrange, itu kita bisa menggunakan sampai pangkatnya pangkat N. Kalau order 6 ini kan sampai pangkat 6 ya Pak. Kan gitu. Pangkat 6 atau pangkat 5. Coba kita lihat setnya aja ya. Display equation-nya muncul, pangkatnya pangkat 6. Jadi persamaannya begini, jadi Pak Afrizal. Jadi Y sama dengan 7E dikurangi 15E pangkat 6 dikurangi 1E dikurangi 10E pangkat 5 gitu ya. Artinya apa? Bahwa ada X6, kemudian X5, X4 dan yang lainnya gitu ya. Sangat banyak yang mempengaruhi Y, tidak hanya 1X saja. Kemungkinannya seperti itu, Pak Afrizal. Jadi kita akan melihatnya data seperti itu. Memang setiap data itu perlakuannya tidak bisa disamakan. Tergantung dari kondisi kita punya datanya seperti apa. Nah, ngoten, Pak Afrizal, yang bisa saya jawab Pak Afrizal. Kalau seandainya tidak bisa pakai kemudian, oh ini, jika datanya dinominasi dulu, kira-kira bisa juga nggak Pak, supaya sebenarnya tidak terlalu jauh? Boleh banget, bagus. Nggih. Terima kasih. Pak Afrizal, boleh. Data ini kita normalisasikan dulu, artinya apa? Data ini kita normalisasikan, dia nyebar enggak, atau dia berada di dalam kurva distribusi normal atau tidak. Artinya, kalau kita berbicara apa namanya data normal, itu tidak boleh jauh dari rata-rata, dan variansinya itu harus mendekati 1, nggak boleh lebih dari 1, kan gitu. Sangat boleh sekali.
harapannya dinormalisasikan dulu biar tidak nyebar jauh. Boleh sekali, Pak Afrizal, boleh. Dan itu mungkin bisa lebih analisis lebih mendalam lagi. Ngoten Pak Afrizal, sama-sama Pak Afrizal. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada yang lain mungkin? Memang yang lebih baik dinormalisasikan dulu ya Pak Lukman ya. Jadi data-data yang yang kiranya memang awalnya buruk itu jadi lebih baik gitu kan ya sebelum Ya, kita betul. Oke. menggunakan metode-metode. Sebenarnya ini tadi sama Pak Lukman itu diajari memprediksi sesuatu gitu ya. Tapi bukan memprediksi masalah loh ya, apa namanya? Masa Masa depan depan. loh ya. nanti jangan-jangan ini ada yang jaga Pak Lukman. Masa depan saya untuk 5 tahun ke depan bagaimana? Oh, kalau itu saya nanti butuh butuh siapa nanti? Butuh Ki Joko Bodo kalau kayak gitu Bu Rizka Ya, nanti. kayaknya gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Lukman dari Pak Kolil. Oh, oke. Untuk kedepannya apakah hanya main-main di Excel saja Pak sampai UAS? Oh, gitu. Kalau saya kemungkinan besarnya adalah karena saya sekali pertemuan lagi, saya akan bahas terkait dengan masalah forecasting gitu ya. Juga sama-sama estimasi gitu ya, mengestimasi gitu ya. Saya akan menyampaikannya dengan menggunakan smoothing ya, metode smoothing. Jadi nanti saya tetap pakai Excel kalau saya ya. Tapi kalau nanti kayaknya beliau akan menyampaikannya menggunakan rapid miner kalau tidak salah. Gitu ya Bu Rizka ya, setahu saya. Ya, betul Pak Lukman. Jadi nanti untuk di Pak Lukman nanti Bapak Ibu akan diajarkan dengan cara perhitungannya di Excel. Kemudian kalau untuk di Booleannya nanti akan kita menggunakan rapid miner. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang Tapi kita mengcombine gitu ya Pak Lukman ya. Apalagi nanti ada forecasting ya. Ini meramal beneran nih ya Pak Lukman. nah, tapi bukan meramal masalah oleh Bu Rizka loh ya. Oke. Ini Pak Denny udah siap-siap mau konsultasi nih Pak peramalannya ini. Udah siap ini Pak Denny. Oke, Cukup Pak, bagaimana? cukup. Gimana? Cukup Bu Rizka cukup. katanya. Nggih. Oke, untuk yang lain bagaimana Bapak Ibu masih ada ibunya kan ya? Ya, ada yang lain mungkin, monggo. Nah, untuk mungkin saya infokan terkait materinya Bapak Ibu ya yang sudah kami upload di Google Classroom. Kemudian untuk tugasnya juga pasti sekarang sudah muncul di notifnya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi untuk tugasnya dari Pak Lukman seperti yang diinfokan Pak Lukman tadi, untuk Excel-nya juga sudah ready, tinggal diolah saja ya Pak Lukman ya. Mungkin nanti Betul, nggih. Pak Ibu yang hari ini memang berhalangan hadir untuk ikut Zoom, nanti bisa mengikuti dari record yang akan kami berikan. Seperti Betul, itu. nggih. Untuk langkah-langkahnya semuanya sama persis ya Pak Lukman berarti Persis, ya. nggih. Soalnya Jadi ya. nanti seandainya kok datanya, hasilnya itu kok nggak bagus, nggak masalah. Karena memang itu datanya saya hanya asal ngambil dari BPS gitu, nggih. Sebenarnya tujuannya untuk melihat aja sih, untuk membaca. Untuk baca hasilnya seperti apa. Karena bukan tugas akhir. Jadi ya, jadi hanya untuk baca aja seperti gimana bentuk persamaannya, terus pengaruhnya seperti apa, begitu aja. Oke. Dan mungkin yang juga jadi catatan sebenarnya kalau penelitian itu juga tidak harus selalu hasilnya bagus ya Pak Lukman ya. Betul sekali. Jadi Bisa kalau jadi misal, Bisa jadi dengan ini tadi kan terlihat ya, ternyata dengan seperti ini ternyata regresi itu juga belum tentu lebih baik gitu ya, tekniknya seperti itu. Itu bisa menjadi kesimpulan kayak gitu. Bapak Ibu. Jadi memang meskipun menggunakan regresi ternyata hasilnya buruk ya nggak apa-apa. Yang penting Yap. kita bisa melakukan analisis kenapa kok buruk, apa mungkin datanya, mungkin seperti itu ya Pak Lukman ya. Betul. Sebenarnya dari kesimpulannya malam mata kuliah hari ini, materi yang disampaikan Pak Lukman hari ini sebenarnya juga menyampaikan hal tersebut tersirat gitu ya. Jadi memang kalau penelitian itu memang nggak harus hasilnya bagus, apalagi kalau kita mencari data gitu ya. Apalagi Betul. kalau datanya primer, mungkin kalau data sekunder kan sudah ada normalisasi, mungkin Nah, hanya betul. diolah seperti itu sebelumnya sehingga hasil akurasinya bagus. Tapi kalau yang kita dapatkan adalah data primer, benar-benar data mentah, itu juga sangat mempengaruhi sekali ya Pak Lukman ya. Tidak selalu Betul. bagus hasilnya seperti itu Bapak Ibu. Iya, seringnya malah missing data tadi.
Betul, missing data. Makanya tadi sama Pak Lukman juga, Bapak Ibu, caranya missing data itu sebenarnya banyak sekali ya. Dan istilahnya sih kalau di kita ini istilahnya adalah trial and error sebenarnya ya. Kita coba, Betul. terus kalau salah ya kita coba yang lain. Nah, mulai dari rata-rata tadi, dari modusnya ya, dari mediannya mungkin, atau pengambilan data keberapa kita jadikan satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak selalu hasil penelitian itu menghasilkan akurasi 100%. Malah kayaknya dipertanyakan kalau akurasinya 100% Iya, gitu. nanti menantang Tuhan kalau gitu malahan. Gitu. Kayaknya sangat sangat ini dipertanyakan kalau memang sampai 100%. Bapak Ibu coba Betul. kalau misalnya diolah, Bapak Ibu mengolah, bahkan mungkin mengerjakan TA gitu ya, hasilnya memang kurang bagus, ya kita usahakan bagus kan pasti. Ya, betul. Memang Oke. kalau ada yang kurang, mungkin kita harus menganalisis kenapa kok bisa nilainya kurang seperti itu. Oke, betul sekali. Oke, kalau apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin Bapak Ibu? Tidak? Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Lukman? Kayaknya sudah cukup, Bu Rizka. Ya Saya mau cukup. persiapan pulang. Oke, ya sudah mungkin kalau memang sudah cukup dari Pak Lukman dan pertanyaannya juga sudah diwakili ini tadi ya untuk dari Pak Kolil, dari Pak Afrizal, Afrizal. gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti mungkin misalnya ada pertanyaan silahkan chat di komentar di Google Classroom tidak apa-apa ya, boleh sangat boleh sekali. Jadi nanti akan ada jawaban di situ juga nanti dari Pak Lukman ataupun dari Bulia seperti itu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, pertemuan kita malam hari ini mungkin kami akhiri dulu, Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, meskipun ini hari ini sebenarnya agendanya adalah agak cuti bersama, tapi memang dari beberapa case kami semuanya ya di sini ya, Bapak Ibu juga ternyata tidak ada yang libur. Jadi ya kita nikmati saja kuliah kita. Betul, betul, betul. Ini seperti itu. Terima kasih banyak Pak Lukman atas materinya yang luar Sami-sami, Bu. biasa malam hari ini ya. Semoga memotivasi Bapak Ibu semuanya ke depannya. Amin, Oke, amin. sekian dulu dari saya. Kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Rizka, Pak Lukman. Sama-sama. Terima kasih Pak Nggih. Lukman, Bu Rizka. Oke, saya mohon undur diri, Bapak Ya, Ibu. terima kasih banyak Pak Lukman. Ye. Terima kasih Pak Lukman, Bu Rizka. Ye, sama-sama Pak Denny. Saya akhiri dulu ya Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.